cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah.
Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pengagungan Tuhan. Terima kasih kembali pagi hari ini kami ada dalam Morning Devotion. Kami merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Maka sepanjang hari ini kami akan lihat penyertaan Tuhan, anugerah, berkat, kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami buka hati kami Bapa. Kami terima firman-Mu Tuhan. Dan biar firman itu menjadi benih yang baik. Dan kami boleh menjadi tanah yang subur. Hati kami taburkan firman Tuhan. Firman itu berakar, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita ada kembali dalam Morning Devotion, merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Maka sepanjang hari ini kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat yang ke-51. Kejadian 41 ini masih dalam kisah Yusuf, saudara. Kejadian 41 ayat 51 berkata, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kita sudah belajar bagaimana kisah Yusuf di beberapa minggu yang lalu, atau mungkin minggu yang lalu, saudara. Bagaimana Yusuf mengalami masalah, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual ke Mesir dan menjadi budak di rumah Potifar. Dan apa yang terjadi di rumah Potifar, kelihatannya hidupnya lebih baik, tetapi Tuhan izinkan dia juga mengalami fitnah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan setelah itu tidak sampai di situ. Waktu dia difitnah, dia masuk dalam penjara. Dia harus menjalani hari-harinya sebagai seorang tahanan, sebagai seorang narapidana. Tidak mudah hidupnya, tidak mudah yang dia lalui bertahun-tahun. Mungkin kalau saudara atau saya seperti Yusuf mengalami apa yang Yusuf alami, rasanya sulit untuk kita bisa melupakan, untuk kita bisa mengubur apa yang sudah kita lewati. Kayaknya terlalu pahit yang kita lewati, sehingga hari-hari kita mungkin penuh dengan penyesalan, mungkin penuh dengan kecewa, mungkin penuh dengan kepahitan atau dendam kepada orang lain atau kepada Yusuf, kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi, bahwa selama dia ada di Mesir, Tuhan angkat, saudara. Betul dia ada dalam penjara, betul dia alami masalah demi masalah, tetapi Tuhan selalu menyertainya. Ingat, selama Tuhan menyertai hidup kita, masalah sebesar apapun akan mampu kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, akhirnya setelah Yusuf di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Yusuf mengartikan mimpi kedua orang ini. Yang satu diangkat oleh Fir'aun, yang satu digantung oleh Fir'aun. Dan yang diangkat oleh Fir'aun mimpinya betul tepat, tetapi dia melupakan Yusuf. Setelah 2 tahun berlalu, firman Tuhan katakan, dia teringat sama Yusuf waktu Fir'aun bermimpi. Ingat, saya pernah berkata, mungkin Tuhan belum jawab masalah kita hari ini, mungkin Tuhan belum selesaikan persoalan kita hari ini. Mungkin Yusuf berkata, saya sudah berbuat baik sama juru minuman itu, tetapi dia tidak mengingat saya. Terkadang Tuhan butuh menunda waktu untuk waktu yang tepat, waktu yang terbaik, cara Tuhan untuk mengangkat kita. Perlu waktu 2 tahun Yusuf menunggu jawaban Tuhan, dan akhirnya tepat. Yang bermimpi adalah Fir'aun, sehingga ketika Yusuf diingat oleh juru minuman, Yusuf juga langsung dipromosikan oleh Tuhan. Dan akhirnya promosi yang dia terima luar biasa. Apa yang dilakukan? Dia mengartikan mimpi Fir'aun, dan akhirnya dia langsung diangkat menjadi posisi yang tinggi, bahkan orang kepercayaannya Fir'aun. Apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Waktu dia mengartikan mimpi Fir'aun, ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kekeringan. Yusuf dipercaya untuk mengelola apa yang ada di Mesir saat itu. Dan akhirnya Yusuf berhasil melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita baca di ayat 50 berkata, sebelum datang tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan, tahun di mana dia menuai, di mana Yusuf waktunya untuk mengumpulkan, karena Yusuf sudah diberikan hikmat oleh Tuhan melalui mimpi, bahwa akan
akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Disitulah Yusuf harus mempergunakan waktunya. Dia harus mengumpulkan lumbung-lumbung, dia harus mengumpulkan hasil tanah dari Mesir. Dan apa yang terjadi sebelum datang tahun kelaparan itu, ada berkat Tuhan juga buat Yusuf. Orang yang disertai Tuhan selalu mengalami anugerah, selalu mengalami anugerah, selalu mengalami anugerah. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama yang pertama Manasye. Manasye artinya melupakan. Yang kedua, Yusuf punya anak namanya Efraim. Artinya Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita, apakah mungkin kita bisa melupakan? Apakah mungkin kita bisa mengampuni? Yusuf punya 1001 macam alasan, punya 1001 alasan untuk dia dendam, sakit hati, kecewa kepada saudara-saudaranya dan juga kepada Potifar dan istrinya. Tetapi Yusuf tidak mengambil kesempatan itu untuk tetap ada dalam kecewa, dalam dendam, dalam sakit hati. Yusuf melupakan, Yusuf memaafkan, dan Yusuf tidak mengingat lagi karena dia tahu rencana Tuhan besar dalam hidupnya. Sehingga dia kadang-kadang sulit untuk melupakan ya saudara ya. Kadang-kadang kita sering dengar istilah forgive, forget, forgive and forget. Kita mengampuni dan melupakan. Ya saya sih udah mengampuni, saya sih sudah memaafkan dia, tapi untuk ngelupain kayaknya gak bisa. Terlalu sakit yang saya lewati, terlalu perih yang saya jalani. Ya udah deh saya maafin dia, tapi saya gak bisa melupakan ya. Butuh waktu ya, bahasa sekarang gitu ya. Butuh waktu, gak mudah gitu untuk bisa melupakan gitu aja. Apalagi kalau dia lewat kebayang-bayang memori itu, dia ngomong kebayang-bayang lagi sakit hati itu. Tapi hari ini lewat kisah Yusuf, Yusuf mengampuni dan Yusuf melupakan saudara. Sehingga itu bukan hanya menjadi statement dia juga memberi nama anaknya melupakan, artinya Manasye. Karena dia tahu dia harus lupakan yang ada di belakang, lupakan apa yang menjadi masa lalunya. Dan dia membuat apa? Anak yang kedua diberi nama apa? Efraim, artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Artinya dia memutuskan untuk melupakan dan melihat kebaikan, anugerah, berkat Tuhan. Sekalipun di tanah yang penuh dengan kesengsaraan, sekalipun di Mesir dia dapat banyak masalah dan tantangan di situ. Bagaimana dia mengawali hari-hari pertamanya di sana, bagaimana dia difitnah. Tapi Tuhan, apa dikatakan? Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraan. Dia ambil rema itu, sehingga kedua anaknya dia putuskan untuk melupakan apa yang menjadi masa lalunya. Yang kedua, dia tahu bahwa berkat Tuhan juga besar dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, arti Manasye ini melupakan, dan arti Efraim ini kalau dari bahasa Ibrani-nya 2 kali berbuah saudara. Dan Yusuf tahu bahwa di Mesir dia berbuah, di Mesir dia menjadi berkat, di Mesir dia diberkati berlimpah-limpah. Sehingga kita tahu kisah ini lewat hidup Yusuf, lewat kepemimpinan Yusuf, Yusuf menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya, bukan hanya bagi papanya, bukan hanya bagi saudara-saudaranya, tapi bagi seluruh bangsa Israel dan keturunan Yakubnya. Dan dia yang memelihara bangsanya saudara. Apa yang terjadi saudara? Yusuf tahu bahwa yang membuat dia bisa melupakan masa lalu adalah Tuhan. Tuhan bisa membuat kita melupakan masa lalu, tetapi kuncinya juga ada di hati kita saudara. Apa yang membuat hari ini engkau sulit melupakan masa lalu? Mungkin kalau engkau bilang, saya hidup sekarang karena dia, saya hidup sekarang karena jahatnya dia, saya nggak diberkati hari ini, saya ngalami kebangkrutan hari ini karena dia, saya nggak bisa melupakan itu semua. Tetapi bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau memutuskan, aku mau melupakan yang di belakangku. Aku mau mengingat kebaikan Tuhan, aku mau mengingat berkat-berkat Tuhan yang ada di depanku. Dan aku percaya ketika aku memaafkan, aku mengampuni, aku melupakan, di situ pintu berkat terbuka lebar buat kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita jangan terlena dengan kenangan.
Aduh, kenangan itu masih ada, Bu. Aduh, kenangan itu sulit untuk dilupakan. Tapi Yusuf belajar melupakan sakit hati masa lalu, penderitaan masa lalu. Mungkin dia juga tergoda, manusiawi, saudara. Dia lihat saudara-saudaranya datang meminta hasil lumbung atau meminta gandum. Kalau dia ingat, ini dia nih kakakku Ruben, ini dia kakakku Yehuda, ini dia kakakku Dan, ini dia kakak-kakakku yang membuang aku, yang menjadikan aku sengsara. Kalau dia teringat lagi waktu dia di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, ada kesempatan untuk dia balas dendam sama Potifar dan istrinya, tetapi dia tidak melakukan itu. Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf membalas dendam kepada istri Potifar. Dan disitulah kunci berkat, saudara. Kalau kita mau mengampuni, kita mau melupakan, Yusuf punya 1001 macam alasan untuk bisa balas dendam. Tapi dia tidak gunakan kesempatan itu, karena dia tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena itu kalau hari ini engkau mengalami keterpurukan karena seseorang, engkau mengalami aniaya karena seseorang, engkau mengalami kebangkrutan karena seseorang, engkau mengalami masalah berat dalam hidupmu karena akibat orang lain, jangan pernah lihat itu sebagai masalah dan tantangan, tapi lihat itu sebagai kesempatan, waktunya Tuhan untuk mempromosi hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan haleluya. Amin. Percayalah bahwa apapun rencana Tuhan dalam hidup kita selalu indah. Lewati lembah air mata, lewati sumur, lewati penjara, Yusuf tetap berkata apa? Dia tetap Allah yang besar. Dan Tuhan lakukan ini semua dengan maksud apa? Agar aku memelihara satu bangsa yang besar. Bilang sama Tuhan hari ini, saudara, Tuhan izinkan aku ada di titik ini untuk aku memelihara keluargaku, untuk aku memelihara kehidupanku, untuk aku memelihara keturunanku, dan rencana Tuhan yang besar dalam hidupku tidak akan bisa digagalkan oleh perbuatan siapapun. Amin. Percayalah, mengampuni, memaafkan, dan melupakan, di situ kunci berkat tercurah dalam kehidupan kita. Kita berdoa, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Kami diberkati lewat kisah Yusuf. Bagaimana pribadi yang luar biasa ada padanya. Dia memaafkan, dia mengampuni. Dia tahu bahwa betul luka, sakit hati dia alami. Bertahun-tahun dia diperlakukan tidak adil sebagai seorang anak, seorang manusia. Tetapi kesempatan itu dia tidak gunakan untuk membalas dendam. Dia tahu rancangan Tuhan tetap yang terbaik dalam hidupnya. Dia tahu masa depan yang penuh harapan tetap menjadi bagiannya. Dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap memegang visi yang Tuhan kasih. Dia tetap memandang kepada Allah yang memberikan mimpi-mimpi yang besar dalam hidupnya. Karena itu kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami taruh itu dalam hati kami. Kami katakan, aku punya mimpi yang besar. Tuhan punya rencana yang indah dan besar dalam hidupku. Aku punya masa depan yang indah. Aku punya berkat yang luar biasa bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi masa depanku. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anakmu Bapa pagi hari ini. Sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari mujizat, hari kemenangan, hari kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami berjalan sepanjang hari ini bersama Tuhan, selama Tuhan bersama dengan kami menyertai langkah kami, maka perkara-perkara dahsyat Tuhan akan nyatakan lewat kehidupan kami. Diberkati ke setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, kesehatan kami diberkati. Kami siap berjalan dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam anugerah Tuhan, mengampuni, memaafkan, melupakan, dan memasuki perjalanan yang indah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.